Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Alfi Sahrin dan Dimas, yang bertema tentang Ibnu Miskaweh. Biografi dan latar belakang pemikiran Ibnu Miskaweh. Asal-usul dan keluarga. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Yakub Ibnu Miskaweh. Ia lahir di kota Rai atau Iran pada saat ini pada 320 Hijriah atau bertepatan pada tahun 932 Masehi, dan wafat di kota Asfahan pada 9 Safar 421 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 16 Februari 1030 Masehi. Ia belajar sejarah kepada Abu Bakar Ahmad Ibnu Kamil Al-Qadi yang hidup di masa 350 Hijriah atau 960 Masehi, tentang buku Tarikh Al-Tabari, dan belajar filsafat kepada Ibnu Al-Khammar, seorang komentator terkenal mengenai filsafat Aristoteles. Riwayat pendidikan. Dari segi latar belakang pendidikannya tidak dijumpai data sejarah yang rinci, namun dijumpai keterangan bahwa ia mempelajari sejarah dari Abu Bakar Ahmad Ibnu Kamil Al-Qadi, mempelajari filsafat dari Ibnu Al-Akhmar, dan mempelajari kimia dari Abu Tayyib. Karena keahliannya dalam berbagai ilmu, Iqbal mengelompokkannya sebagai seorang pemikir, moralis, dan sejarawan Parsi paling terkenal. Pemikiran Ibnu Miskawai. Sama dengan para tokoh Islam yang lain, pemikiran Ibnu Miskawai juga sangat bermanfaat untuk manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Di antara pemikiran beliau adalah metafisika, ketuhanan. Tuhan menurut Ibnu Miskawai adalah zat yang tidak berjisim, azali, dan pencipta. Tuhan Esa dalam segala aspek. Ia tidak terbagi-bagi dan tidak mengandung terjemahkan, dan tidak satu pun yang setara dengannya. Ada tanpa tiadakan, dan adanya tidak bergantung kepada yang lain, sementara yang lain membutuhkannya. Kalau dilihat sekilas, pemikiran Ibnu Miskawai ini sama dengan pemikiran Al-Kindi. Hal ini tampak bahwa Tuhan menurut Ibnu Miskawai adalah zat yang tidak berjisim, azali, dan pencipta. Selanjutnya, kenabian. Adapun masalah kenabian, tampaknya tidak ada perbedaan pendapat antar Ibnu Miskawai dan Al-Farabi dalam memperkecil perbedaan nabi dengan filsuf, sekaligus untuk memperkuat hubungan akal dengan wahyu. Semua manusia membutuhkan nabi sebagai sumber informasi untuk mengetahui sifat-sifat keutamaan yang terpuji dalam kehidupan praktis. Nabi adalah pembawa ajaran suci dari Tuhan. Menurut Ibnu Miskawai, nabi adalah manusia pilihan yang memperoleh hakikat-hakikat kebenaran karena pengaruh akal aktif atas daya imajinasinya. Hakikat-hakikat yang sama memperoleh juga oleh filsuf. Perbedaan terletak pada era memperolehnya. Selanjutnya, moral. Menurut Ibnu Miskawai, moral atau akhlak adalah suatu sikap mental yang mengandung daya dorong untuk berbuat tanpa berpikir dan pertimbangan. Sikap mental ini terbagi dua, ada yang berasal dari watak dan ada pula yang berasal dari kebiasaan dan latihan. Dengan demikian, sangat penting menegakkan akhlak yang benar dan sehat, sebab dengan landasan yang begitu akan melahirkan perbuatan-perbuatan baik tanpa kesulitan. Akhlak terpuji sebagai manifestasi dari watak tidak banyak dijumpai. Yang terbanyak dijumpai di kalangan manusia adalah mereka yang memiliki sifat-sifat kurang terpuji karena watak. Karena itu, kebiasaan atau latihan-latihan dan pendidikan
dapat membantu seorang untuk memiliki sifat-sifat terpuji tersebut. Sebaiknya juga akan membawa orang kepada sifat-sifat Yang terakhir, jiwa. Jiwa menurut Ibnu Miskawai adalah substansi rohani yang kekal, tidak hancur dengan kematian jasad. Kebahagiaan dan kesengsaraan di akhirat nanti hanya dialami oleh jiwa. Jiwa bersifat imateri karena itu berbeda dengan jasad yang bersifat materi. Mengenai perbedaan jiwa dengan jasad, Ibnu Miskawai mengemukakan argumen-argumen. Jiwa memiliki 3 daya, yaitu daya berpikir, daya keberanian, dan daya keinginan. 3 daya itu masing-masing melahirkan sifat kebijakan, yaitu hikmah, keberanian, dan kesederhanaan. Karya Ibnu Miskaweh. Keahlian Ibnu Miskaweh dibuktikan dengan karya tulisnya berupa buku dan artikel. Jumlah buku dan artikel yang berhasil ditulis oleh Ibnu Miskaweh ada 41 buah. Semua karyanya tidak luput dari kepentingan pendidikan akhlak atau tahzib al-akhlak. Di antara karyanya adalah Al-Fawz Al-Akbar atau kemenangan besar, Al-Fawz Al-Azwar atau kemenangan yang kecil, Tajarib Al-Umam, sebuah sejarah tentang banjir besar yang ditulis pada tahun 369 Hijriah pertepatan 979 Masehi, dan lain-lainnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.